Assalamualaikum, hai. Kali ini aku mau sharing pengalaman mengikuti PPG Prajabatan tahun 2022. Oke, kita mulai dengan apa itu PPG Prajabatan. Nah, jadi PPG Prajabatan ini adalah suatu program dari pemerintah berupa beasiswa yang diberikan kepada para calon guru, yang mana para calon guru ini nantinya akan menempuh pendidikan selama 1 tahun dan nantinya akan menjadi seorang guru profesional yang dibuktikan dengan adanya sertifikat pendidik, gitu kurang lebih. Nah, siapa aja yang bisa mengikuti seleksi ini udah aku cantumin. Atau kalian bisa cek langsung ke websitenya PPG Kemendikbud atau bisa bikin PPG Prajabatan Gelombang 2 atau PPG Prajabatan tahun 2022. Bisa seperti itu. Next, apa saja tahapan seleksinya? Nah, jadi untuk seleksi PPG Prajabatan tahun 2022 ini ada 3 seleksi tahapan. Pertama, seleksi administrasi, kedua, seleksi substantif, yang ketiga, wawancara. Pertama, seleksi administrasi. Nah, jadi di seleksi administrasi ini sama kayak seleksi pada umumnya ya, yang diseleksi ada berkas. Nah, untuk pertama-tama kalian nanti akan diminta untuk membuat akun SIM PKB namanya. Setelah membuat akun nanti bisa diarahkan ke PPG Prajabatan karena untuk masuk akun sendiri nanti banyak muncul tab atau menu-menu. Nah, setelah masuk ke PPG Prajabatan baru nanti akan muncul beberapa item. Pertama itu CV, kemudian esai, apa lagi ya? Ya kurang lebih 2 itu sih, CV dan esai. Nah, saran aku kalau yang di bagian CV, buatlah domisili itu harus sesuai dengan tempat yang kalian tinggali sekarang. Jadi di mana kalian sekarang tinggal, disitulah kalian bikin domisilinya. Jangan sampai kalian menyesuaikan dengan KTP padahal kalian tidak lagi tinggal di daerah tersebut. Karena hal ini akan mempengaruhi nanti untuk pemilihan atau penempatan LPTK-nya. Jadi yang dicari adalah yang sesuai domisili. Karena kan nanti untuk menghindari ketidaksetujuan ketika kalian sudah ditentukan LPTK-nya di mana. Jadi harapan dari staf atau panitia PPG-nya sendiri adalah ketika kalian sudah ditempatkan di suatu LPTK, maka kalian menerima tempat untuk menimba ilmu selama PPG Prajabatan tersebut. Kemudian yang kedua, nah yang paling capek sebenarnya selama proses administrasi itu sebenarnya nulis esai karena ada beberapa pertanyaan yang beranak pinak. Nah, saran aku di sini adalah sebelum kalian mengisi esai tersebut di website, ada baiknya kalian bikin format DOC-nya atau Word-nya dulu. Karena nanti untuk yang esai ini akan digunakan sebagai acuan dasar untuk proses wawancara. Jadi supaya kalian gak lupa apa yang sudah kalian tulis di dalam website, ada baiknya kalian bikin dulu di DOC atau Word-nya. Ya nanti bisa kalian baca-baca apabila kalian lulus seleksi substantif. Oke, kurang lebih kalau di bagian seleksi administrasi itu 2 itu sih untuk tipsnya. Next, setelah kalian dinyatakan lulus seleksi administrasi, seleksi selanjutnya adalah substantif. Well, di substantif ini ada 3 tahapan, bukan 3 tahapan sih, 3 jenis tes. Pertama, tes literasi, kedua tes numerasi, dan yang terakhir adalah tes konten. Untuk tes literasi dan numerasi ini menurut aku umum sih, jadi kayak nggak fokus sesuai bidang studi, tapi yang lebih fokus ke bidang studi adalah di bagian tes konten. Nah, aku kan PPG Prajabatan untuk pendidikan bahasa Inggris. Jadi ketika tes konten itu, soal-soal yang muncul adalah kayak soal-soal yang ada di sekolah. Kayak soal-soal zaman SMP atau soal-soal zaman SMA atau ada juga yang mirip TOEFL. Nah, jadi untuk soalnya sendiri yang di tes konten itu seperti itu. Sedangkan untuk literasi dan numerasinya udah pada umumnya sih, tapi nggak mirip dengan CPNS ya, beda jauh, nggak sama dia. Tes literasi ya kayak kemampuan menyimpulkan, kalau tes numerasi juga kemampuan menyimpulkan, tentunya dengan menyimpulkan angka-angka, ada hitungan-hitungan. Jadi untuk tahapan substansi ini sendiri aku nggak tahu standar kelulusannya apakah ada passing grade atau enggak. Jadi jujur waktu mengerjakan seleksi substantif itu aku ngeblank di bagian di bagian numerasi. Jadi ketika ngerjain itu bener-bener
ngeblank, maksudnya ya aku nggak begitu paham dengan apa yang aku kerjakan. Jadi ya sebenarnya nggak nyangka juga aku bisa lulus PPG Prajabatan ini ya, tapi mungkin emang rezekinya di situ. Dan tapi untuk tes substansi di bagian literasi dan konten itu aku lumayan pede. Makanya aku menyimpulkan bahwa nggak tahu nih apakah passing grade-nya per tes ataukah ada passing grade dengan akumulasi, yaitu di bagian literasi, numerasi sama konten itu digabung, nggak dibikin per site atau dibikin per sub. Passing grade untuk literasi segini, passing grade untuk numerasi segini. Jadi kayak mungkin digabung ya, karena aku nggak begitu paham juga sih sistemnya gimana. Jadi kalau untuk di bagian substantif ini, saran aku harus bisa ngerjain soal konten itu, kalian harus yakin dengan apa yang kalian kerjain. Jadi ya udah belajar sesuai jurusan kalian yang di bagian konten. Itu aja kalau untuk seleksi tes substantif. Nah, yang terakhir ini adalah tahap wawancara. Seperti yang udah aku bilang di awal, wawancara ini ada ada kuncinya lah. Jadi kalau waktu tes wawancara yang aku alamin, semua pertanyaan yang diberikan oleh penguji itu berasal dari pertanyaan esai yang kalian tulis di website pada saat seleksi administrasi atau pendaftaran. Nah, maka dari itu aku bilang di awal, ada baiknya ketika kalian menuliskan esai atau ketik esai di website, ada backupnya, udah ada yang kalian bikin dalam bentuk Word. Nah, itu yang kalian baca, dan itu juga lah yang akan keluar saat tes wawancara. Ibaratnya pakem atau acuan si pewawancara ini ada di soal-soal esai tersebut. Dan juga harus diingat bahwa apa yang kalian tulis di esai itu haruslah pengalaman yang tidak lebih dari 2 tahun lalu, atau pengalaman yang udah terjadi tapi batasnya cuma 2 tahun yang lalu. Jangan sampai pengalaman yang kalian tulis itu pengalaman saat kalian masih SMA atau saat kalian masih S1 awal-awal baru kuliah. Nah, jangan kayak gitu. Jadi buatlah pengalaman yang baru-baru saja terjadi. Nah, lebih kayak gitu sih. Paling lama emang 2 tahun yang lalu. Itu udah batasannya. Itulah nanti yang akan ditanya pada saat tes wawancara. Paling penting juga kalian harus santai ya, karena wawancaranya sendiri selama proses itu santai banget. Jadi lebih kayak sharing pengalaman kayak gitulah. Gak ada yang tertekan atau ada yang galak-galak kayak gitu. Alhamdulillah waktu aku wawancara gak ada yang ketemu seperti itu.